Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurdanisa Al-Asyifa dari kelompok 9 dan rekan saya Rifa Algisa Ciptani Fauzia akan memaparkan materi terkait artikel yang telah kami. Setiap negara tidak dapat berdiri sendiri karena negara memiliki kebutuhan dan sumber daya alam, demografi, dan geografis yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara, haruslah ada hubungan perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia. Setiap negara sangat bergantung pada perdagangan internasional. Dalam pelaksanaannya, haruslah terdapat aturan yang dapat mempertahankan hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional yang dapat menciptakan bidang perdagangan internasional yang tertib dan adil. Alasan negara melakukan perdagangan internasional adalah untuk kemakmuran bangsanya, dan karena tidak semua negara mempunyai alat produksi atau kondisi ekonomi yang sama, baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena adanya perbedaan kondisi ekonomi ini, maka terjadilah perbedaan biaya produksi suatu barang antar negara yang satu dengan negara yang lain. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional ini, suatu negara dapat memperoleh suatu barang yang lebih murah apabila membelinya atas produksi negara lain dibanding hasil produksinya dari negara sendiri. Dengan tanpa aturan, maka pedagang bebas melakukan apa saja dalam perdagangan internasional. Maka dari itu dibentuklah peraturan internasional WTO, World Trade Organization, yang berarti Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu alasan negara-negara tersebut memerlukan peraturan internasional adalah untuk memberikan kepastian dan keamanan kepada pedagang internasional tersebut. Menurut konsep perdagangan internasional, salah satu sumber hukum yang sangat penting adalah ketentuan-ketentuan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yang dalam bahasa Indonesia berarti Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Di dalam sejarah, GATT melahirkan WTO. GATT dibentuk melalui kesepakatan antara 23 negara pada Oktober tahun 1947. Kemudian, lahirnya WTO pada tahun 1995 menjadikan GATT menjadi salah satu lampiran WTO, sehingga secara otomatis negara yang menjadi anggota WTO juga ikut terikat dengan ketentuan WTO yang kemudian disebut sebagai anggota WTO atau GATT. Salah satu negara yang menjadi anggota WTO ini adalah negara kita sendiri, yakni Indonesia. Sebagai anggota WTO, Indonesia secara mandiri telah melibatkan diri ke dalam dinamika WTO tersebut secara aktif dalam kegiatan politik luar negerinya. Dalam ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (GATT-WTO), Indonesia telah terikat secara hukum terhadap ketentuan perdagangan internasional yang disepakati selama perundingan General Agreement on Tariff and Trade. GATT menerapkan prinsip bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi. Yang dimaksud tanpa diskriminasi di sini adalah perlakuan administrasi dan hukum yang sama dan setara antara pengekspor dan pengimpor, tanpa syarat dan tanpa membedakan daerah asal dan negara tujuannya. Mayoritas orang Indonesia hidup sebagai petani. Indonesia sendiri terlibat dalam ekonomi global, terutama dalam hortikultura, pangan, dan peternakan. Produk hortikultura adalah produk dari subsektor pertanian dengan memiliki daya serta prospek dalam pengembangannya. Produk hortikultura terdiri dari produk obat-obatan, buah, sayur mayur, maupun tanaman hias. Jumlah produk hortikultura yang diproduksi dalam negeri dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam hal ini Indonesia bukan hanya membutuhkan produk hortikultura yang banyak, namun membutuhkan juga jenis hortikultura yang beragam, sehingga mengharuskan Indonesia mengimpor produk tersebut dari negara yang lain. Dengan adanya faktor-faktor tersebut membuat Indonesia memilih untuk melakukan beberapa perlindungan akan produk dalam negeri. Namun Indonesia sekarang dianggap melanggar komponen penting GATT yang sebenarnya merupakan sumber hukum internasional. Amerika Serikat menggugat Indonesia di WTO karena dianggap mengeluarkan undang-undang baru
yang tidak sesuai dengan ketentuan GATT. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang ketentuan impor produk hortikultura dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan ini mengatur minimal 80% impor produk hortikultura, meletakkan batasan pada distribusi produk hortikultura impor, dan menetapkan harga referensi untuk konsumsi cabai dan bawang merah. Sebagai mitra perdagangan Indonesia, Amerika Serikat menemukan bahwa berbagai hal tersebut melanggar ketentuan GATT, sehingga Amerika Serikat memulai proses penyelesaian sengketa. Keputusan awal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengambil tindakan hukum setelah upaya bandingnya gagal, yang menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar melanggar GATT. Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang sangat krusial dan penting untuk dibahas, yakni yang pertama, penerapan asas fakta dan serkanda dalam pelanggaran persetujuan GATT 1947 oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat yang akan dibahas oleh saya. Yang kedua, bagaimanakah dampak putusan DSB terhadap kasus pembatasan impor hortikultura antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang akan dibahas oleh rekan saya. Pembahasan pertama, masyarakat Indonesia sejak lama telah mengenal asas fakta dan serkanda atau perjanjian luhur bangsa sebagai salah satu dari beberapa sumber hukum internasional. Asas fakta dan serkanda dianggap sebagai asas dasar karena merupakan landasan dari lahirnya atau terbentuknya suatu perjanjian. Artinya, asas ini menjelaskan tentang terikatnya dan penghormatan negara terhadap perjanjian internasional. Asas fakta dan serkanda juga memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terikat pada perjanjian, sehingga jika terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian, pihak yang melanggar harus melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima konsekuensi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Eksistensi atau kedudukan asas fakta dan serkanda dalam sebuah perjanjian yaitu merupakan asas yang telah dikenal, diakui dan dipergunakan dalam hukum perjanjian baik antar individu hingga antar negara, karena asas ini merupakan suatu landasan dalam pembentukan suatu perjanjian. Selain itu, keberadaan asas fakta dan serkanda telah dikenal dalam masyarakat internasional. Beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif yang ada pada setiap negara, yang kemudian keberadaan asas fakta dan serkanda tersebut masuk ke dalam sistem hukum. Pada bagian ini, kami sebagai penulis akan mengulas asas fakta dan serkanda terhadap suatu perjanjian, yakni pelanggaran persetujuan GATT tahun 1947 oleh Indonesia terhadap Amerika Serikat. Perjanjian internasional merupakan salah satu rujukan bagi negara atau subjek hukum internasional lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional. Negara yang terlibat dalam perjanjian internasional biasanya akan menyusun perjanjian yang akan dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 7 Konvensi Wina 1969. Perjanjian dapat disusun antar negara atau pemerintah atau kepala negara maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara yang mengutusnya. Perjanjian kerjasama yang disepakati kedua negara haruslah memiliki bentuk yang dapat dipahami. Dalam hal ini, masing-masing negara anggota yang membuat perjanjian internasional harus bekerja sama. Kepatuhan terhadap kesepakatan adalah bentuk kerjasama tersebut. Negara yang terlibat dalam perjanjian internasional cenderung mengubah sikapnya untuk mengikuti perjanjian, serta hubungan dan harapan satu sama lain. Salah satu alasan utama mengapa sebuah negara melakukan sesuatu adalah untuk mematuhi perjanjian internasional, yang dikenal sebagai fakta dan serkanda, yang ditetapkan untuk dipatuhi oleh negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian.
suatu negara pasti akan melanggar perjanjian, bahkan sampai menghilangkannya. Namun ada juga tingkat-tingkat diterimanya alasan mengapa sebuah negara melanggar perjanjian yang telah disepakatinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia, yakni tidak mematuhi aturan atau perjanjian yang telah disepakatinya dengan negara mitra dagangnya sendiri yang tak lain adalah Amerika Serikat. Awalnya di 2013 Amerika berkonsultasi dengan Indonesia mengenai aturan yang ditetapkan oleh Indonesia terkait produk impor hortikultura, kemudian hal yang sama diulanginya lagi pada tahun 2014, namun tetap mengalami kegagalan dalam proses konsultasinya. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat meminta DSB untuk membuat sebuah panel yang dapat menyelesaikan persengketaannya dengan Indonesia. Kemudian setelah itu terjadi WTO memberikan hukuman kepada Indonesia untuk mengganti peraturannya. Pada 2017, Indonesia meminta 2 keputusan panel penyelesaian sengketa dagang. Keputusan panel tersebut menyangkut kasus kebijakan impor produk hortikultura dengan nomor gugatan DS-478, namun Indonesia mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2017 karena Indonesia menganggap bahwa keputusan WTO ini merugikan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang ketentuan impor produk hortikultura kembali dikeluarkan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan tingkat realisasi impor hortikultura minimal 80%, menetapkan batasan untuk distribusi produk hortikultura impor, dan menetapkan harga referensi untuk cabai dan bawang merah untuk konsumsi. Disinilah letak sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang internasional yang tunduk pada ketentuan GATT 1974. Pada dasarnya, setiap instrumen hukum memuat kewajiban untuk dilaksanakan oleh para pihak berkaitan dengan perjanjian internasional. Artikel 26 Vienna Convention on the Law of Treaties menetapkan asas fakta san servanda yang berarti bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan etikat baik. Pada pelaksanaan perjanjian internasional, Indonesia jelas tidak mengikuti perjanjian dengan menerbitkan regulasi baru. Dengan adanya ini akan menjamin kualitas produk halal dan kesehatan masyarakat. Selain itu, Indonesia membatasi impor untuk melindungi jumlah yang berlebihan dari produk domestik. Penerbitan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian GATT yang karena hal ini akhirnya Amerika Serikat menggugat Indonesia dan meminta untuk menjatuhkan sanksi kepada WTO untuk Indonesia. Pada keadaan ini, tampaknya Indonesia mencederai asas fakta san servanda ketika melaksanakan perjanjian internasional. Padahal, sebagai subjek hukum internasional yang substansif, Indonesia haruslah tunduk dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan hukum internasional. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah anggota masyarakat internasional yang tidak menunjukkan kepribadian positif dalam hal hubungan hukum antar negara-negara. Faktor lain yang membuktikan bahwa penerapan asas fakta san servanda tidak sesuai dengan hakikatnya dalam hal ini yakni setelah digugat oleh Amerika Serikat dan ditetapkan kalah oleh WTO. Dalam sengketa tersebut, Indonesia seolah mengulur waktu dengan alibi masih akan mengadakan perundingan mengenai putusan WTO tersebut. Pada 11 Januari 2018, Indonesia dan Amerika Serikat melaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO bahwa Indonesia diberi tenggat waktu untuk mengubah ketentuan yang dimaksud. Adapun tenggat yang dimaksud adalah 22 Juli 2018, tetapi pada 14 Juni silam, Indonesia mengatakan butuh waktu 8 bulan untuk merevisi seluruh peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini jelas membuktikan bahwa Indonesia tidak menerapkan asas fakta san servanda dalam perjanjian yang telah disepakatinya dengan negara mitra dagangnya, dalam hal ini Amerika Serikat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pembahasan yang kedua, yaitu bagaimanakah dampak putusan DSB terhadap kasus pembatasan impor hortikultura antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
Mulanya Indonesia kalah di planel dan tingkat banding, dan semua usulan banding ditolak. Pada tanggal 9 November tahun 2017, Badan Pengadilan Apeliat menyebarkan keputusannya untuk menerima dan memperkuat putusan panel hukum bahwa kebijakan impor pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan aturan WTO yang berlaku. Putusan ini berarti bahwa Indonesia harus merevisi ulang regulasi yang telah digugat selama kurang lebih dari 18 bulan atau membayar kompensasi kepada Amerika Serikat. Namun, pihak yang menuntut dapat memilih langkah realitas jika tidak ada kesepakatan kompensasi dalam hal ini. Yang paling penting adalah pemerintah harus mengambil pelajaran dari kegagalannya. Dalam hal ini, kekalahan Indonesia juga berdampak hebat pada kerugian yang ditimbulkan, yaitu petani juga dirugikan, angka kemiskinan terus meningkat, yang mengakibatkan melemahnya posisi Indonesia dari hal impor pangan. Selanjutnya, posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional juga pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan petani. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan kebijakan liberalisasi sektor pangan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya posisi tawar di Indonesia dan betapa lemahnya perumusan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan kepentingan petani. Selanjutnya, kami akan melakukan sesi tanya-jawab yang pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Depi Veronica Nur dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 9. Berikan bukti bahwa Indonesia tidak menerapkan asas fakta sunt servanda. Baik, izin menjawab pertanyaan tersebut. Pada hal ini sudah sangat jelas bahwa Indonesia tidak menerapkan asas sunt servanda pada perjanjian internasional dengan alasan bahwa Indonesia akan menjamin produk yang halal dan juga kesehatan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga membatasi impor untuk melindungi jumlah yang berlebihan dari produk domestik. Penerbitan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian GATT yang karena hal ini akhirnya Amerika Serikat menggugat Indonesia dan meminta untuk menjatuhkan sanksi kepada WTO untuk Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang telah saya dan Fitra sampaikan, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama, sudah jelas bahwa Indonesia tidak memenuhi asas panca sunt servanda. Dalam hal ini, asas tersebut harus diikuti dan ditaati oleh anggota negara. Kemudian, yang kedua, dampak dari hal tersebut yaitu Indonesia harus melakukan rekomendasi. Apabila Indonesia belum melakukan proses rekomendasi sesuai waktu yang ditentukan oleh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan mengajukan sejumlah ganti rugi uang atau mengajukan kompensasi. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia memperbaiki aturannya terkait perdagangan hewan dan produk hewan yang telah dikeluarkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada negara yang dirugikan oleh pihak yang menuntut di Amerika Serikat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.